dengan masalah belajar dan intelektual, atau learning disability, learning difficulty, gifted and retardation mental. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan terdapat istilah learning difficulties dan learning disabilities. Di Indonesia sendiri, kedua istilah ini masih belum memiliki terjemahan resmi. Ada yang menyebutnya sebagai gangguan belajar, sementara yang lain mengartikannya sebagai kesulitan belajar. Menurut para ahli di US, menurut learning disabilities, terdapat pada anak yang memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Jika diperhatikan lebih jelas, akan terdapat perbedaan yang ganjil antara potensi anak dan prestasi anak. Hal ini bisa dilihat karena anak mulai memasuki usia sekolah. Anak bisa saja terlihat normal dan tampak cerdas, namun ia kesulitan dalam melakukan atau mendemonstrasikan satu skill yang anak seusianya pada umumnya sudah mampu melakukan. Kesulitan belajar merupakan hasil terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability, yang artinya ketidakmampuan dalam belajar. Kesulitan belajar disinyalir terjadi karena adanya gangguan neurologis pada anak. Ada beberapa yang dapat menjadi penyebab anak mengalami kesulitan belajar. Abdurrahman pada 2003 menyatakan, penyebab utama kesulitan belajar learning disabilities adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis. Sedangkan penyebab utama problema belajar learning problems adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan memberikan ulangan penguatan atau reinforcement yang tidak dapat. Faktor yang menyebabkan disfungsi neurologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar itu faktor genetik, luka pada otak karena trauma fisik atau kekurangan oksigen, biokimia yang hilang, biokimia yang dapat merusak otak, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, serta pengaruh-pengaruh psikologis, sosial yang merugikan perkembangan bangsa. Gejala learning disability, tidak dapat mengikuti pelajaran seperti yang lain, sering terlambat atau menyelesaikan tugas, menghindari tugas-tugas yang agak berat, ceroboh atau kurang teliti dalam banyak hal, acuh tak acuh, menampakkan semangat belajar yang rendah, tidak mampu konsentrasi, berubah-ubah, perhatian terhadap satu objek yang singkat, suka menyendiri, sulit menyesuaikan diri, suka memberontak, agresif dan meledak-ledak dalam merespon ketidakcocokan, hasil belajar rendah. Anak kesulitan belajar atau learning disability, anak kesulitan belajar adalah anak memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Penggunaan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau menghitung. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu atau mencapai hasil belajar yang dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dalam menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. 4 ukuran dapat menentukan kegagalan atau kemajuan belajar siswa. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kedua, kedudukan dalam kelompok. Ketiga, tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensi. Yang keempat, kepribadian. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, khusus maupun umum, baik disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis, proses psikologis dalam maupun sebab-sebab lain sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko tinggi tinggal kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Dikbud 1996 atau 1997, diketahui bahwa kesulitan belajar yang dialami anak pada umumnya tidak hanya satu jenis saja. Hal ini dapat dijelaskan karena jika anak mengalami kesulitan belajar pada salah satu dari kemampuan akademik utama, yaitu membaca, menulis,
atau berhitung dan kesulitan tersebut jika tidak segera diatasi, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam bidang lain. Klasifikasi anak berkesulitan belajar. Mengenal anak berkesulitan belajar spesifik juga dapat dibagi menjadi dua jenis, ialah kesulitan belajar pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar pra-akademik, yang pertama, gangguan motorik dan persepsi. Yang kedua, kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Yang keempat, kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar akademik. Yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksisa. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Yang ketiga, kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Identifikasi anak berkesulitan belajar. Seorang anak dikatakan mengalami kesulitan belajar jika anak tidak mampu mencapai prestasi sesuai dengan usia dan tingkat kecakapan dalam satu atau lebih bidang. Yang pertama, ekspresi lisan. Yang kedua, mendengarkan pemahaman. Yang ketiga, ekspresi tulisan. Yang keempat, keterampilan membaca dasar. Yang kelima, membaca pemahaman. Yang keenam, perhitungan matematis. Yang ketujuh, berpikir matematis. Seorang anak tidak diidentifikasi sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar dengan antara kecakapan dan prestasi disebabkan oleh learning difficulty adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Learning difficulties di UC diartikan sebagai gangguan belajar yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, tempat yang ribut atau kondusif, atau mood. Artinya, yaitu diatasi atau disembuhkan. Oke, langsung saja, yaitu masuk ke faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu faktor intern, faktor dari dalam diri manusia itu sendiri, dan faktor ekstern, faktor dari luar manusia. Nah, di sini juga akan saya bahas tentang faktor internal. Faktor internal itu ada faktor fisiologi. Nah, faktor fisiologi ini disebabkan karena sakit. Seorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Karena kurang sehat, anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab dia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, pikirannya terganggu, cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor, cacat tubuh yang tepat, serius, buta tuli, bisu, hilang tangannya. Nah, seperti itulah. Orang seperti itu sih kayak masuk pendidikan khusus seperti SLB gitu, bisu tuli itu TPAC, stroke, SROC. Bagi golongan yang ringan masih banyak begitu plasmen yang tepat gitu. B. Faktor psikologi. Belajar memerlukan kesiapan rohani, ketenangan dengan baik. Jika hal-hal di atas ada pada diri anak, maka belajar sulit dapat masuk gitu. Oke, faktor penyebab kesulitan belajar tadi kan ada faktor intern. Nah, sekarang masuk ke faktor eksternal. Faktor keluarga, yang keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama gitu. Tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar. Yang termasuk faktor inilah adalah cara mendidik anak, hubungan orang tua dan anak, contoh bimbingan dari orang tua, suasana dalam rumah, keluarga, faktor ekonomi keluarga. Faktor sekolah tidak qualified. Nah, qualified ini terlalu tinggi ya biasa. Tidak berkualitas lah bahasa kasarnya gitu. Baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau mata pembelajaran yang dipegangnya. Hal ini bisa saja terjadi karena kurang menguasai materi dan kurang persiapan, sehingga cara menerangkan kurang jelas.
sukar dimengerti oleh murid-murid. Kayak sulit dimengerti gitulah sama murid. Hubungan guru dengan murid kurang baik. Hal ini bermula pada sifat dan sikap guru yang tidak disenangi oleh muridnya. Nah gitu ya. Lanjut. Oke, ya seperti berlebihan juga menonton media-media gitu, kayak membaca komik-komik yang ada di sekeliling kita gitu. Hal itu akan menghambat belajar apabila anak terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk itu. Oke, lingkungan sosial. Ini kan masuk ke faktor-faktor. Sekali lagi dijelaskan faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam 2 golongan. Itu tadi faktor lingkungan sosial yang meliputi kehidupan sekitar seperti teman bergaul, lingkungan tetangga. Nah, itu perlu diwaspadai ya kan. Pengaruh sangat besar dapat masuk dalam jiwa anak itu kalau bergaul gitu. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah, ya maka otomatis mereka juga pemikirannya seperti orang tidak sekolah. Berlain dengan anak yang tidak bersekolah, kewajiban orang tua adalah mengawasi mereka serta mencegah agar mengurangi pergaulan dengan mereka gitu. Lingkungan tetangga, corak kehidupan tetangga misalnya suka main judi, minum arak dan sebagainya, ya mempengaruhi anak yang bersekolah, menyebabkan tidak ada motivasi bagi anak untuk belajar gitu. Sebaiknya jika tetangga terdiri dari pelajar, pasti bagus gitu ya kan. Lanjut next. Usaha mengatasi kesulitan belajar. Mengatasi kesulitan belajar tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor kesulitan belajar sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, mencari sumber penyebab utama dan sumber penyebab peserta lainnya adalah menjalin mutlak adanya dalam rangka mengatasi kesulitan belajar. Memberikan bantuan dan bimbingan. Pengumpulan data dan mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat mengalami sifat dan jenis-jenis belajarnya. Diagnosa menetapkan latar belakang kesulitan belajar, prognosa bantuan, treatment pelaksanaan bantuan, evaluasi dan sebagainya. Lanjut. Gifted atau anak berbakat. Nah, ini di sini membahas anak berbakat. Definisi versi Amerika. Pengertian berbakat di Amerika Serikat pada dasarnya didasarkan dengan skor tes intelligence Stanford-Binet yang dikembangkan oleh Terman setelah Perang Dunia ke-1. Oh, jadi itu awal-awal setelah Perang Dunia ke-1 itu baru ada tes bakat gitu. Tapi ya pakai tes skor gitu ya. Lanjut, langsung dalam hasilnya tes itu anak-anak memiliki skor IQ 130 atau 140 dinyatakan sebagai anak berbakat. Ya cuman mengandalkan IQ ya di sini. Pada waktu itu juga yang dimaksud dengan anak berbakat itu ya gifted dan talented ialah mereka yang menunjukkan secara konsisten penampilan luar biasa hebat dalam suatu bidang yang berfaedah, ya begitulah. Adapun definisi yang digunakan dalam Public Law 97/135 disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1981. Yang dimaksud dengan anak berbakat adalah anak yang menunjukkan kemampuan atau penampilan tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, seni, kapasitas, kepemimpinan atau bidang-bidang akademik khusus dan yang memerlukan pelayanan atau aktivitas yang tidak bisa disediakan oleh sekolah agar tiap kemampuan berkembang secara penuh gitu. Lanjut, definisi versi Indonesia. Oke, next. Anak berbakat adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dan rata-rata atau normal baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Menurut Muhammad Amin tahun 1996 menyimpulkan bahwa keperbagatan atau ya disebut dengan keberbakatan lah gitu merupakan istilah yang berdimensi banyak. Bakatan bukan semata-mata karena seseorang memiliki intelijensia tinggi, melainkan ditentukan oleh banyak faktor. You understand? Oke, lanjutlah. Karakteristik anak gifted atau berbakat. Nah, ini merupakan karakteristiknya yaitu akademik. Seperti dikutip oleh Zainal Alimin mengidentifikasikan karakteristik keberbakatan akademik adalah memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar, kerajinan membaca, menikmati sekolah dan belajar. Sedangkan Kitano dan Kirby yang dikutip oleh Mulyon Abdurrahman mengemukakan karakteristik keberbakatan bidang akademik adalah 1. Memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. 2. Memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dalam bidang akademik khusus, maupun mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas bidang lain. Lanjutlah, yaitu 5. Kesediaan mencurahkan sejumlah besar perhatian dan usaha untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam suatu bidang akademik. Memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik dan motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik gitu. Belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus. Next, lanjut. 2.
karakteristik sosial dan emosi gitu. Karakteristik sosial atau emosi lah kok dan sih gimana. Oke, lanjut. 1, diterima oleh masyarakat mayoritas ya kan, dari teman-teman sebaya dan orang dewasa. 2, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial merupakan bagian sumbangan positif dan konstruktif. Kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambilan kebijakan oleh teman sebayanya. Nah, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur, perilakunya tidak defensif dan memiliki tenggang rasa, bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol ekspresi emosional sehingga relevan dengan situasi. Next, mampu mempertahankan hubungan abadi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Next, mampu merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Next lagi, memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas dan humor. Next, retardasi mental. Oke, kita sampai sini ya kan. Retardasi mental ini mantap sih. Pengertian anak retardasi mental berdasarkan definisi dari Asosiasi Retardasi Mental di Amerika. Ya, American Association on Mental Retardation, AAMR gitu. Anak dengan keterbelakangan mental menunjukkan keterlambatan perkembangan di hampir seluruh aspek fungsi akademik dan fungsi sosialnya. Retardasi mental adalah keadaan dengan intelijensi yang kurang subnormal sejak masa perkembangan sejak lahir atau sejak masa anak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang menonjol ialah intelijensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga yaitu oligofrenia, yaitu oligo itu apa? Oligo itu sama dengan kurang atau sedikit. Sedangkan friend itu apa? Friend itu jiwa, yaitu sudah oligofrenia, yaitu kurang sedikit jiwanya gitu ya. Beginilah suasana di Cugenang Gifted School, Cianjur, Jawa Barat. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak berbakat atau gifted, yakni mereka yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata atau cerdas istimewa. Yang menarik, 12 murid sekolah ini berasal dari keluarga kurang mampu. Kalau kita mengajar mereka itu, kalau tidak sesuai dengan apa yang di pikiran mereka, pasti mereka akan menyanggah gitu. Menurut aku gak seperti itu, Bu, gitu. Jadi ya kita harus bisa menerangkan kembali pengalaman belajarnya itu lebih dari buku gitu. Jadi berpikir sendiri sudah. Ya, anak-anak dengan kecerdasan istimewa sangat kritis dan butuh penanganan khusus. Tak seperti di sekolah pada umumnya, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan lebih mengutamakan pendekatan secara emosional. Pengertian anak retardasi mental. Retardasi mental suatu gangguan heterogen yang terdiri dari gangguan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan gangguan dalam keterampilan adaptif yang ditemukan sebelum orang berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Somantri, retardasi mental adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Jadi kesimpulannya, retardasi mental itu adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata sehingga mengalami gangguan dalam keterampilan adaptifnya. Karakteristik anak dengan retardasi mental. Yang pertama menunjukkan ada kendala pada aspek rentang perhatian, daya ingat, dan cara belajar. Dalam kesehariannya, anak dengan retardasi mental memiliki kesadaran yang rendah mengenai bagaimana cara mereka belajar dan berpikir. Anak tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan generalisasi atas apa yang sudah dipelajari terhadap situasi baru. Akibatnya, mereka seringkali menunjukkan keputusan atas kemampuan belajar hal-hal yang baru. Yang kedua, aktivitas bermain yang dilakukan anak dengan retardasi mental serupa dengan anak yang usianya jauh lebih kecil daripada mereka. Demikian pula dengan berlakunya yang cenderung kekanak-kanakan atau tidak sama seperti anak sebayanya. Klasifikasi anak retardasi mental. Pengelompokan pada umumnya didasarkan pada taraf intelijensinya yang terdiri dari keterbelakangan
mental ringan, sedang, dan berat. Kemampuan intelijensi anak retardasi mental yang diukur dengan tes Stanford, Binet, dan skala Wechsler. Yang pertama, retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet, sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ 69 sampai 55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Yang kedua, retardasi mental sedang. Retardasi mental sedang disebut juga English. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Mereka sangat sulit untuk belajar secara akademik. Dalam kehidupan rumah tangga, mereka juga membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada retardasi mental berat. Retardasi mental berat sering disebut juga idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara retardasi mental berat dan sangat berat. Retardasi mental berat memiliki IQ antara 32 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Retardasi mental sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Pada kategori ini, kemampuan komunikasi dan motorik anak sangat terbatas, sehingga memerlukan bantuan atau perawatan dari orang lain. Penyebab retardasi mental. Yang pertama, faktor genetik. Perkembangan anak dimulai sejak pembuahan, pada waktu sebuah sel sperma yang berbentuk seperti berudu menembus dinding sel telur. Ia melepaskan 23 partikel kecil yang disebut sebagai kromosom. Pada saat yang bersamaan, sel telur memecah diri dan melepaskan 23 kromosom. Dengan demikian, seorang individu memulai hidupnya dengan 48 kromosom. Kromosom yang memecah diri menjadi partikel kecil disebut gen, yang berarti pembawa sifat-sifat keturunan anak. Keterbelakangan mental adalah suatu bentuk sebagai akibat adanya sebuah kromosom tambahan pada pasangan ke-21 dari autosom atau pasangan yang normal. Keadaan ini berlangsung sejak individu berada pada masa konsepsi. Terjadi kelainan kromosom karena penambahan atau pengurangan suatu kromosom. Akibatnya terjadi kelainan secara fisik maupun fungsi-fungsi kecerdasannya. Yang kedua ada biologis non-keturunan. Pertama ada radiasi sinar X, dapat menyebabkan cacat lahir pada ibu selama kehamilan, keadaan gizi ibu yang memburuk ketika kehamilan, mengonsumsi obat-obatan, atau faktor rhesus. Yang terakhir, lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat berperan sebagai penyebab retardasi mental, terutama berkaitan dengan kesempatan stimulasi yang diberikan pada anak. Penolakan orang tua misalnya dapat menjadi penyebab retardasi mental. Anak yang tidak diterima oleh orang tuanya sangat mungkin telah mendapat stimulasi yang cukup untuk optimalisasi perkembangannya. Demikian pula karena keadaan ekonomi, keluarga yang sangat kekurangan sehingga anak tidak dapat fasilitas untuk stimulasi perkembangannya. Misalnya pendidikan formal, ketersediaan buku atau mainan. Penanganan siswa dengan retardasi mental. Yang pertama, kenalkan materi pelajaran yang baru dengan perlahan-lahan. Pastikan bahwa anak memahami apa yang disampaikan. Berikan kesempatan untuk berlatih secara langsung. Ulangi materi yang penting berkali-kali. Misalnya untuk mengajarkan bahwa ketika masuk sekolah, anak harus berjabat tangan dan mengucap salam kepada guru. Untuk pekan pertama, anak diajarkan setiap kali masuk ke dalam kelas di pagi hari harus menghampiri guru dan berjabat tangan. Materi ini diberikan dan dilatihkan pada anak sepanjang pekan. Kemudian untuk pekan kedua, ditambahkan bahwa sambil berjabat tangan, anak harus mengucapkan salam. Yang paling penting, anak harus diberi kesempatan untuk berlatih atau materi yang diberikan.
Dalam memberikan instruksi atau keterangan, hendaknya guru membantu anak untuk memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada apa yang akan disampaikan. Misalnya dengan menggunakan kata-kata coba, perhatikan, lihat, dengar, atau dapat juga memanggil nama anak yang bersangkutan. Perhatikan bahwa anak telah memusatkan perhatiannya pada apa yang hendak disampaikan. Dan yang terakhir, keterangan yang disampaikan hendaknya diterangkan dalam bentuk yang nyata dan secara bertahap. Misalnya untuk mengajarkan bahwa selesai makan anak harus mencuci tangan, guru harus melatihkan setiap langkahnya. Jelaskan pada anak bahwa setelah selesai makan ia harus menutup tempat bekalnya. Setelah anak menutup tempat bekalnya, ajak untuk memasukkan ke dalam tasnya. Kemudian ajak anak berjalan ke tempat cuci tangan. Ajarkan anak bagaimana memutar keran air hingga air berhenti mengalir. Jangan lupa bahwa setelah menutup keran air, anak harus menggunakan lap tangan agar tangannya kering.